kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh lemah. Kalau kita tidak ditolong Allah kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak meridhoi kegiatan kita, kalau Allah tidak meridhoi Bapak Ibu kesini di jalan itu ada sesuatu yang kita tidak harapkan gitu. Tapi karena kita berdoa kemudian Allah meridhoi, sehingga kita diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran, sehingga kita bisa duduk di sini dengan nyaman di masjid ini. Itu karena faktor dari pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Kenapa kita harus berdoa? Itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menyelamatkan kita dari kesombongan. Ini tercantum, Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir. Surat Al-Ghafir ya, Bapak Ibu semuanya, ayat 60. Nah, ngomong-ngomong surat Al-Ghafir itu sebenarnya kalau kita melihat di mushaf yang tidak berstandar Indonesia, kata Ghafir itu di beberapa mushaf dinamai dengan surat Al-Mu'min. Itu coba kalau Bapak Ibu buka. Jadi surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min. Dulunya itu surat Al-Mu'min, kemudian Kementerian Agama melakukan sidang pleno ya tahun 2017. Kemudian karena beberapa negara itu menggunakan kata Al-Mu'min itu menjadi Al-Ghafir, seperti di daerah-daerah Mesir, Maroko dan sebagainya. Kemudian melalui sidang pleno itu Al-Mu'min diganti menjadi surat Ghafir. Itu termaktub dalam ayat 3 juga dalam surat Al-Mu'min itu ada kata-kata Ghafir. Jadi kalau misalkan Al-Ghafir pun dicari mushaf kok nggak ada surat Ghafir, itu sama dengan surat Al-Mu'min. Nah, ayat 60 surat Al-Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Masya Allah gitu ya. Jadi ketika kita berdoa itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menghilangkan kesombongan. Kadang-kadang kan ada manusia ya, saya bisa pergi ke sini karena saya sehat, karena saya jago gitu ya. Atau saya bisa mengalahkan ini karena saya jago, atau karena saya punya power. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi karena kita bisa ke sini atau kita bisa mengalahkan sesuatu itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan atas doa-doa yang telah kita panjatkan. Selanjutnya, kenapa harus berdoa? Doa sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud berkata, mohonlah sebagian karunia Allah karena sesungguhnya Allah wajib untuk dipinta. Hadis riwayat. Jadi Allah itu maha kaya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita meminta itu Allah tuh nggak akan miskin gitu. Karena Allah tuh maha kaya. Mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita harus berdoa? Doa itu sebagai media untuk berlapang dada. Jadi ini nih. Kadang-kadang kalau kita ada masalah gitu ya, kita itu jadi semakin rajin gitu, semakin ibadah kita tuh semakin wah. Tapi kalau kita sedang diberi nikmat yang melumpah banyak gitu ya, kadang-kadang kita tuh lupa gitu ya. Nah ini kita itu berdoa dalam rangka itu, kita tetap berlapang dada dengan apa yang Allah putuskan atau Allah berikan kepada kita. Jadi saat kita diberi nikmat ataupun tidak diberi nikmat, kita itu tetap berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon ridhonya. Ini sifat manusia ya, ketika manusia diberi nikmat banyak, kemudian dia lupa gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita harus berdoa? Doa itu menahan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa, dan orang paling kikir
kikir adalah orang yang kikir dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, kenapa kita harus berdoa? Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama menegaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikategorikan sebagai orang yang sombong, maka ia terancam masuk ke neraka dalam keadaan hina. Jadi berdoalah terus sepanjang waktu, sepanjang kita masih ingat Allah, langsung berdoa apapun. Kemudian doa adalah ibadah paling mulia. Contoh kalau kita sholat, kalau kita artinya tahu ya dalam sholat itu isinya apa Bapak Ibu? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu adalah ibadah paling mulia. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian, nah, Bapak Ibu kan tadi ya sudah pengantarnya nih doa itu kenapa harus benar. Kira-kira doa yang kita lakukan itu apa ya? Sesuai dengan yang dituntutkan tidak gitu ya? Sesuai dengan yang pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa tidak? Gitu ya. Nah, ini bagaimana agar doa itu diijabah? Terus kapan itu waktu-waktu mustajab agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mari kita bareng-bareng kaji ya. Saya juga pas mencari literatur ini langsung berpikir, oh iya ternyata saya juga keliru berdoanya itu ada sesuatu yang terlewatkan atau ada hal-hal yang memang saya juga harus menaikkan, menambah apa saja yang harus saya lakukan ketika berdoa agar doa kita itu selama dipanjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini ketika ada yang berdoa gitu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan nikmat sebelumnya. Memuji dulu. Kemudian kan ada juga Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafir, Asmaul Husna. Itu juga disebutkan. Kemudian juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Jadi urutannya yang benar ya Bu ya. Apakah mau makan harus seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Ini untuk doa-doa tertentu ketika kita malam bermunajat kepada Allah. Berdoa seperti itu. Muji dulu pada Allah, beristighfar dulu pada Allah, kemudian bersalawat. Kemudian yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah ini doa pompong, misalkan dia lama, itu kok gak dikabul-kabul, terus buruk sangka, wah Allah gak sayang sama kita. Jangan seperti itu. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya doa-doa kita itu pada dasarnya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah itu ya, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Masya Allah, tuh Allah tuh mendengar gitu, walaupun doa kita dalam hati ya Bapak Ibu semuanya. Allah tuh mendengar gitu apa yang kita inginkan. Jadi jangan khawatir, berdoalah terus.
Kemudian di dalam hadis yang lain, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum doanya sudah gak yakin, bersangka kepada Allah, ya Allah juga apa yang dipikirkan hambanya. Makanya yakinlah bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, gimana doa kita agar dikabulkan? Berdoalah dengan penuh harap dan khusyuk. Bila terus sampai menitiskan air matanya malam-malam itu, bermunajat sama Allah SWT. Ketika kita dalam keadaan hampir putus asa atau ada masalah, atau mendoakan anak-anak kita nih, para ibu nih, berdoalah seolah-olah kita itu sangat penuh harap dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, kayak gitu, apabila engkau sudi, Allah tuh pasti sudi. Apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Jadi Allah itu bukan sudi nggak sudi, yang penting mau gak dia berdoa gitu, yakin tidak atas pertolongan Allah. Kita harus yakin Bapak Ibu semua. Jadi jangan menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa, maha kaya, dan kun payakun, sekali ngomong kun payakun kan jadi gitu ya untuk kita semua. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Nah, itu pada zaman-zaman dahulu ya, zaman-zaman Nabi, ini sebelum zaman kita itu, Nabi-Nabi kita tuh sudah berdoa dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Surah Al-Anbiya ayat 90. Nah, selanjutnya, bagaimana agar doa kita dijabah? Adalah berdoa dengan mengulang-ulanginya. Kalau di sini sebanyak 3 kali, kalau bisa lebih dari 3 kali nggak apa-apa. Terus diulang-ulang, Bapak Ibu semua. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan apabila berdoa beliau, Rasulullah ya, beliau mengulang sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau memohon, diulanginya lagi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdoa itu tidak cukup sekali, berulang-ulang. Setiap sholat diulangi lagi, besoknya nih diulangi lagi, kemarin udah tetap diulangi lagi. Hari Minggu yang akan datang dia diulangi lagi, terus dia diulangi sampai hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Nah, kok bisa? Ya iya benar seperti itu. Kita berdoa dulu untuk diri sendiri, baru mendoakan orang lain. Dan hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ingat kepada seseorang, maka beliau mendoakannya. Dan sebelumnya beliau mendahulukan berdoa untuk dirinya sendiri. Coba doa orang tua kan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan ya kan? Allahumma gfirli kan mendoakan, ya Allah ampunilah aku, baru mendoakan orang tua kita. Benar enggak? Nah, seperti jadi sebelum mendoakan orang lain, doakan dulu diri sendiri gitu. Terus apa lagi doa yang untuk mendoakan orang lain? Banyak ya. Terutama itu contohnya. Ini kan untuk orang tua sendiri nih, ya. Tetap yang harus terlebih dahulu didoakan itu adalah diri sendiri, minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu Bapak Ibu. Apakah pernah dilakukan seperti itu? Jadi sebelum mendoakan orang lain, kalau malah misalnya pakai doa sendiri, tetap ya, misalnya habis tahajud gitu ya, Bapak Ibu semuanya, kita mau mendoakan anak, tetap kita harus berdoa meminta ampun diri sendiri gitu. Karena pada dasarnya kita itu kan makhluk yang gampang sekali melakukan dosa gitu ya. Jadi ketika mau mendoakan orang lain, alangkah lebih baiknya kita sendiri adalah
makhluk yang suci, yang terlepas dari dosa, sehingga kita memohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memohon ampun terlebih dahulu. Berarti urutannya ya tadi, setelah memberikan puji-pujian kepada Allah, kemudian berselawat, kemudian selanjutnya apa? Berdoa untuk diri sendiri, memohon ampun gitu ya. Istighfar. Kalau saya sih biasanya gini, saya belum berdoa itu langsung istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Baru selanjutnya ke memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kemudian berselawat dan baru berdoa lagi untuk diri sendiri gitu. Gitu ya. Gitu ya Bu Ibu ya. Nah, kemudian dalam surat Al-Hasr ayat 10. Nih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, di situ juga kan berdoa ini. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ini kan mau mendoakan itu ya, mendoakan saudara-saudara, tapi tetap di sini Rabbi firli, ampunilah kami. Kemudian saat Nabi Musa pun berdoa, Nabi Musa berdoa, qala rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik. Kemudian Musa berdoa nih, ya Rabbku, Nabi kelas Nabi aja nih ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Surat Al-A'raf ayat 151. Kelas Nabi pun sama, tidak terlepas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabbku, berikanlah ampun kepadaku dan kedua ayah ibuku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Nabi Ibrahim juga sama, memohonkan ampun terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sebelum mendoakan kepada orang tuanya dan ke orang-orang yang mukmin. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, bagaimana agar doa kita bisa diijabah? Itu dengan suara yang lembut dan tidak keras. Ada nggak yang berdoa sampai teriak-teriak? Ada nggak? Kaget nggak ya? Sampai mengancam-ngancam gitu ya, ngancam-ngancam Allah gitu. Kaget gitu. Dan Allah pun sebenarnya kan Allah itu maha indah dan suka keindahan ya. Jadi dengan suara yang lembut, dengan suara yang pelan, khusyuk, memohon kepada Allah. Jangan sampai suaranya itu keras. Kita aja ya, Bapak Ibu semuanya nih, anak saya nih, saya contohkan anak saya. Anak saya itu ketika menginginkan sesuatu gitu ya, dia perlu kabel data misalkan, dia nggak ada di rumahnya. Bisa dia tuh mendekati istri saya itu ngomongnya tuh pelan-pelan. Mama cantik deh katanya. Aku gitu bilangnya kalau mau sesuatu tuh. Terus bilang ini kayaknya perlu kabel. Dia bisa ngerayu kayak gitu. Saya perlu kabel. Pinjam dong aplikasi Shopee-nya. Dia langsung klik sendiri ya, pakai Shopee belanja gitu. Itu dengan suara lembut kan ya, dengan apa? Memanjakan dulu dengan perkataan yang menyenangkan gitu ya, memuji romantis gitu. Nah, dalilnya surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi lembut gitu ya, pelan-pelan. Karena Allah itu mendengar, pelan aja udah ngedengar. Kalau kenceng ya itu nggak benar gitu. Sampai teriak-teriak sambil memaki-maki apalagi ya itu nggak baik gitu. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Wah, zikirnya teriak-teriak. Kalau nggak salah di tayangan-tayangan media sosial juga suka ada ya golongan-golongan tertentu yang berzikir ini sampai teriak-teriak sampai guling-gulingnya tuh ada itu. Begitu kan. Ternyata tidak diajarkan di sini. Kalau berdoa dan berzikir itu cukup
pelan lembut gitu ya. Karena Allah sudah mendengar. Nah, ini tadi ya. Sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Allah pun berkata demikian. Nabi pun berkata demikian. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi berdoa itu dengan suara yang lembut, penuh harap. Itu tadi ya, misalkan dengan menitikkan air mata, gitu kan, alangkah lebih indahnya gitu. Nah, selanjutnya berdoa tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Kita pengen segera nih berdoa hari ini, siang baru udah sudah terlaksana paksa gitu. Allah tidak dipaksa sesuai keinginan kita gitu. Ternyata Allah itu tidak seperti itu. Allah punya pertimbangan lain. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, ketika kita berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan Allah itu mengabulkan dengan 3 cara gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi Allah itu mengabulkan dengan